Oke, hai teman-teman, balik lagi sama aku Sekar dan kita kali ini bakal bahas tentang loyal. Nah, sama ya teman-teman, kayak tadi kita bakal bahas tentang pengertiannya, terus panduan dan kata kuncinya, serta contoh implementasinya. Yang pertama nih teman-teman, sebenarnya apa sih pengertian loyal itu sendiri? Menurut Oxford Dictionary, kata loyal didefinisikan sebagai giving or showing firm and constant support or allegiance to a person or institution. Artinya adalah tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi. Nah, definisi loyal sendiri dalam berakhlak itu adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi, dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Untuk itu, ASN diharapkan untuk bersikap loyal kepada minimal organisasinya dan lebih besar kepada NKRI. Nah, kenapa sih teman-teman ASN itu perlu loyal? Karena kan kita kan sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara kan, kita bekerja untuk negara. Maka dari itu, pekerjaan kita itu harus, kita itu harus loyal kepada negara, biar pekerjaan kita itu sejalan dengan cita-cita negara itu sendiri. Nah, karakteristik loyal yang perlu ada di tiap-tiap ASN itu yang pertama adalah taat pada peraturan, bekerja dengan integritas, tanggung jawab pada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi, hubungan antar pribadi, kesukaan terhadap pekerjaan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, dan menjadi teladan bagi pegawai lain. Lalu, unsur penting loyal itu juga ada tiga, teman-teman. Unsur penting loyal itu, yang pertama, ya kayak tadi, taat pada peraturan dan cita-cita organisasi. Yang kedua itu, taat pada tanggung jawab dan organisasi. Terus, yang ketiga adalah kemauan untuk bekerja sama. Lanjut ya, teman-teman. Untuk panduan perilakunya, ada tiga juga. Yang pertama yakni memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Untuk kata kuncinya ada 5. Yang pertama komitmen, kedua dedikasi, ketiga kontribusi, keempat nasionalisme, dan kelima pengabdian. Komitmen itu maknanya adalah keterikatan untuk melakukan sesuatu dan memiliki rasa tanggung jawab atas sesuatu. Dedikasi itu bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Kontribusi bermakna keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa pemikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, finansial, atau tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Nasionalisme bermakna suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara atau suatu sikap cinta tanah air pada bangsa dan negara sebagai wujud dari cita-cita dan tujuan yang diikat sikap-sikap politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan sebagai wujud persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, atau suatu ikatan yang semua itu dilakukan dengan ikhlas. Aduh, ada kerjaan. Ada kerjaan lagi, kerjaan lagi. Direktur,
Dari objek pemeriksaan pingin tahu, tapi kan beliau bukan diperiksa tahun ini. Beliau diperiksanya tahun kemarin. Beliau mengancam kalau misalkan aku nggak ngasih tahu temuan yang kemarin, beliau bakal memindahkan aku dari kantor ini. Padahal kan top secret. Ternyata top secret lah. Ini top secret banget. Kalau kayak gitu nanti karir aku terancam. Udah, aku siap-siap ke Pak Direktur aja. Kita siap-siap ya ke Pak Direktur. Kasih tahu aja deh semuanya. Ini biar karir aku aman ke depannya. Salah ya teman-teman. Itu adalah sikap yang salah. Dia itu demi karirnya, dia melakukan hal yang ya dibilang tidak loyal ya kepada organisasinya. Padahal sudah dibilang bahwa dokumen yang dia pegang itu bersifat rahasia, top secret. Meskipun terancam, tapi dia harus tetap bersikap loyal. Toh, Pak Direktur yang tadi itu juga bukan atasannya kan? Jadi, gimana sih cara yang benar? Berikut ini. Tadi Direktur dari objek pemeriksaan tahun lalu ngancem aku nih buat ngasih tahu data yang kemarin. Padahal kan ini bukan kewenangan mereka untuk tahu. Dan dokumen itu tuh bersifat rahasia. Kalau aku ngasih tahu nanti karir aku terancam. Oke, tenang aja. Aku kasih tahu dulu atasan langsung aku. Kenapa Pak Direktur ini bisa ngancem. Terus nanti dari situ, ya udah nggak apa-apa karir aku terancam. Yang penting aku masih bisa kasih tahu dulu. Aku bisa prevent dulu. Atasan langsung aku. Oke, atasan langsung aja. Mau dokumen top secret. Mana-mana top secret. Oke, choose. Yeay, itu adalah jawaban yang benar ya teman-teman. Minimal kalian kasih tahu dulu atasan langsung kalian kalau kalian mendapat ancaman dari orang lain. Atau ya kalian jangan merasa terintimidasi deh, karena kalian masih banyak yang backup juga. Oke? Okay? So, without any further ado, kita bakal ke video selanjutnya, yakni mengenai adaptive. Let's go!